Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sampai saat ini kita dapat menghirup udara atau dapat menikmati kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bulan di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. Khususnya bangsa kita Indonesia, khusus lagi di Kalimantan Selatan, wabil khusus lagi di hulu Sungai Utara, kita siang dan malam, pagi dan sore, di masjid-masjid, majelis ta'lim, di rumah-rumah, ramailah kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Tentunya peringatan Maulid ini adalah sesuatu yang sangat patut kita laksanakan, karena kelahiran beliau merupakan adalah nikmat yang terbesar, an-ni'matul kubra, nikmat yang terbesar. Tentunya seandainya beliau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa beliau Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita. Dan kita pun bersyukur dengan dibangkitkannya beliau, diutus ke alam dunia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman kepada beliau. Nabi kita bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah orang yang pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Nah, jadi Nabi mengatakan, untung ya Rasulullah, orang yang pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Nah, ini para sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain. Mereka ini di samping beriman, mereka juga pernah berjumpa, melihat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kada beruntung orang yang sezaman dengan Rasulullah, pernah melihat dengan baginda Rasulullah, tapi mereka kada beriman. Nah, seperti orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Ujar Rasulullah, beruntung, beruntung, beruntung orang yang kada pernah melihat lawan aku, tapi dia beriman kepadaku. Nah, ya nang kayak kita nih. Nah, kita nih kada suah melihat nang kayak apa wajahnya Rasulullah tuh, bungasnya lah, bagusnya, mukjizatnya kada pernah kita melihat kecuali Al-Qur'an. Tetapi walaupun kita kada melihat, beruntung jar Nabi, 3 kali beruntung, beruntung, beruntung orang yang kada pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Jadi kita nih
untung pada buhan Abu Jahal. Maka talo kali pulang Nabi nyambatakan, untung banar, untung banar, untung banar orang yang kadang melihat aku tapi dia beriman kepada aku. Nah, jadi kita bersyukur banar. Sehingga para alim ulama itu mulai zaman Bahari sampai wahini, utamanya di kalangan orang-orang kita Nahdlatul Ulama, bahkan sudah menjadi agenda negara kita. Biasanya mulai Bahari senantiasa diperingati Maulid Nabi di istana negara. Nah, jadi mulai Bahari sampai wahini. Seandainya 17 Agustus itu kita peringati setiap tahun, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu memperingati Maulid Nabi lebih afdal lagi. Karena beliau ini menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau peringatan-peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Hari Nasional, macam-macam lah. Tentu peringatan Maulid ini lebih utama lagi. Karena ini menyangkut keselamatan kita di negeri akhirat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau dilahirkan pada hari Senin. Nah, mungkin ada beberapa hikmat kenapa Rasulullah itu dilahirkan hari Senin atau hari Sanayan bahasa kita. Kenapa? Karena Rasulullah ini namanya selalu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari lahirnya pun ditatayakan oleh Allah Ta'ala. Hari dalam Islam itu 7. Yang pertama adalah hari Ahad, tentu nomor 2 Senin. Nah, jadi betatai, jadi Ahad, Senin. Ahad itu juga nama Tuhan, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Nah, jadi kalau hari Ahad itu hari pertama, maka hari keduanya itu adalah Senin. Nah, itulah Rasulullah itu kenapa dipilih hari Senin, karena senantiasa betatai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam diciptakan, manusia pertama kali diciptakan di dalam surga, beliau meninggal ke tiang-tiang arasy dalam surga ini. Ternyata tiang-tiang ini penuh kaligrafi batu tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya Bapak Sangan. Nah, termasuk lahir beliau ini hari Senin. Dan kenapa Rabiul Awal hikmatnya? Pertama, Rabiul Awal itu adalah artinya musim semi yang pertama. Jadi Rabi itu musim semi. Jadi mungkin di luar pada kita Indonesia ini musim semi mungkin ada 2 macam. Artinya dalam suasana yang sangat subur, nyaman. Nabi kita lahir saat suasana yang nyaman itu saat musim semi tiba. Yang kedua, Rabiul Awal di zaman orang Arab Bahri, zaman jahiliyah tidak mengandung fadilat apa-apa. Jadi kada ada fadilatnya Rabiul Awal itu. Seharusnya Nabi ini dilahirkan pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, atau pada malam nisfu Sya'ban, atau Nabi itu dilahirkan pada malam Lailatul Qadar, atau bulan-bulan yang sangat mulia, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah umpamanya, atau Muharram. Tapi Tuhan memilih Nabi kita dilahirkan ke alam dunia pada bulan Rabiul Awal. Artinya bulan yang kada memiliki fadilat. Kenapa? Karena Allah ingin memadahkan kepada manusia bukan bulannya yang mulia, bukan harinya yang mulia, bukan siang, bukan malam yang mulia, tetapi Allah ingin memadahkan kepada kita bahwa yang mulia itu adalah orangnya, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bang, orangnya. Jadi orangnya ini yang lebih mulia. Kalau Nabi dilahirkan pada malam Lailatul Qadar, kayaknya orang memadahkan juga, oh pantas saja bang, malam Lailatul Qadar bang, malam nisfu Sya'ban bang, hari Jumat bang. Nah,
Jadi ini Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada seluruh umat ini bahwa yang mulia itu adalah nabinya, bukan bulannya, bukan harinya, bukan siang, bukan malam, tapi orangnya. Sayyidul Kaunain, penghulu beliau ini dunia dan akhirat. Nah, jadi kenapa dilahirkan Rabiul Awal? Nah, artinya Nabi ini ingin, Tuhan ingin memadahkan kepada kita bahwa orangnya ini sangat mulia. Beliau dilahirkan menurut sebagian riwayat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Walaupun ada tarikh yang lain tanggal 9. Tetapi yang sudah masyhur di kalangan ulama adalah 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa? Karena beliau itu akan membawa 3 rukun. Yang mana rukun 3 ini mengandung 13 daripada pelajaran. Rukun yang pertama Nabi kita itu membawa rukun iman. Jadi Nabi kita mengajarkan kepada umat tentang rukun iman 6 perkara. Itu yang beliau bawa. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Itu rukun iman 6. Dipelajari tentang ilmu tauhid di situ. Nah, Nabi kita nih mengajarkan rukun iman ini di Mekah itu selama 13 tahun. Tapi kalau menurut Al-Quran turun itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi 22 ini bagi 2, 10 tahun di Madinah, 12 tahun di Mekah. Nah, jadi mau dibulatakan 13, cuma kalau dibagi 12 juga. Jadi 12 tahun Sidin mengajarkan ilmu tauhid, ilmu keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, rahasia beliau itu kenapa dilahirkan tanggal 12. Satu, membawa misi mengajarkan keimanan, yaitu ada rukunnya 6. Yang kedua, beliau mengajarkan tentang syariat di kota Madinah dan ilmu tasawuf 10 tahun. Berapa rukun Islam? 5. Bersyahadat, sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji, 5 perkara. Nah, jadi 2 rukun sudah, rukun iman 6, rukun Islam 5, 6 tambah 5 11. Tinggal 1 lagi yaitu rukun ihsan, belajar tasawuf. Apa rukunnya? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Ta'ala seakan engkau melihat dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu kadang mampu melihat, Tuhan melihat ikam. Jadi 1 rukun iman 6, Islam 5, 6 tambah 5 11, tambah 1 rukun ihsan, maka jumlahnya 12. Itulah umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah harus wajib belajar ketiganya ini, yaitu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Artinya belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf nih kada boleh kada belajar kata talunya nih. Nah, belajar aja mestinya tauhid. Nah, orangnya kada sembahyang, salah juga. Nah, kenal dengan Tuhan. Atau orangnya nih bersyariat, tauhid kenal tapi kada berakhlak, kada kawa juga. Nah, kayak iblis jar malim tadi. Nah, iblis tuh artinya kapalaan malaikat, paling alim malaikat sudah. Tapi iblis ini kada berakhlak. Kenapa? Karena disuruh Tuhan sujud kepada Nabi Adam, iblis kada mau, kada hormat. Nah, jadi takipai juga iblis ini. Nah, jadi kata talunya ini wajib. Itulah Nabi kita di rahasia beliau. Kenapa beliau dilahirkan tanggal 12? Karena beliau mengajarkan 3 rukun. Kalau ditambahkan menjadi 12 tadi. Rukun iman 6, rukun Islam ini 5, rukun ihsan 1.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, belajar ilmu syariat, belajar tasawuf, ketiga-tiganya ini harus berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya ke situ tuh bandiranya. Harus dengan sesuai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Berapa huruf la ilaha illallah? Ternyata ulama dalam kitab Fathul Majid itu 12 huruf la ilaha illallah. La itu 2, ilaha itu 3, 5 sudah, illa 3, 8 sudah, Allah 4. Nah, jadi 8 tambah 4 12 hurufnya la ilaha illallah. Harus sesuai Muhammad Rasulullah. Ternyata Muhammad Rasulullah juga 12. Muhammad 4, Rasul 4, Allah 4, Muhammad Rasul Allah. Jadi 3 kali 4 12. Nah, jadi ini rahasia Nabi itu dilahirkan tanggal 12 karena la ilaha illallah ini 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Maka kalau kita tambahkan 12 tambah 12 sama dengan 24. Maka itulah sehari semalam itu 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditambah. Artinya seorang muslim apabila tunduk terhadap aturan Allah dan Rasulnya, orang itu ngarannya muslim. Bila orang itu percaya dan beriman, orang itu ngarannya mukmin. Bila orangnya ini kada maasi, maka orangnya namanya fasik. Nah, jadi bila kita ini tunduk sembahyang, berarti kita ini tunduk dengan aturan Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan, berarti kita ini beriman ngarannya. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya. Muhammadur Rasul 12 hurufnya. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Kalau dikali 6 kali 5 30. 30 kali 1 rukun ihsan sama dengan 30. Maka jumlahnya sebulan itu 30 hari. Nah, jadi kelahiran Nabi 12 ini kalau dikaliakan pulang, rukun iman kali rukun Islam kali rukun ihsan, maka sama dengan 30. Maka Tuhan menentukan dalam sebulan itu biasanya 30 hari. Nah, rahasia 12 Nabi ini. Dan kalau dikalikan lagi 12 ini kali sebulan, 12 kelahiran Nabi kali sebulan 30 hari, maka berjumlah 360 hari. Maka setahun 360 hari. Nah, jadi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh luar biasa, bahwa beliau ini membawa misi 3 rukun itu dalam perkara-perkara yang harus kita imani, harus kita yakini. Nah, itu yang kita hari-hari belajar nih, tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, itulah diantara kelahiran beliau itu mengandung makna, mengandung arti, mengandung segala rahasia-rahasia yang patut kita pikirkan. Bahkan Rasulullah itu dalam Al-Quran namanya disebut 5 kali. 1 kali Ahmad, 4 kali Muhammad. Nah, kalau kita hitung Muhammad itu 4 aja hurufnya. Tapi kalau dihitung lawan tasdidnya jadi 5, pas saja. Nah, di antaranya Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadin aba ahadin mir rijalikum. Nah, apalagi wama Muhammadun illa rasul. Dan dalam surah Muhammad nuzila ala Muhammadin. Dan sekalinya itu adalah ismuhu Ahmad. Jadi kalau menghitung hurufnya Muhammad 4, maka Muhammadnya 4 kali. Tapi kalau dihitung dengan tasdid maka 5-nya tambahannya adalah ismuhu Ahmad. Jadi pas benar ampun Tuhan.
Dan Allah memuliakan beliau ini dengan keturunan-keturunan. Artinya Tuhan bujur-bujur memuliakan. Dari segi nama, yang pertama beliau dimuliakan nama Kai. Abdul Muthalib itu gelar haja. Ngaran sidin sebujurannya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Apa artinya? Kakek atau Kai yang bijaksana. Artinya Kai sidin ini orang yang berwibawa, dihormati, disegani zaman itu. Sampai Abraha aja segan lawan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini gelar raja. Nah, artinya ini pelajaran kepada kita, kalau cucu itu hana baik, Kai ini harus bijaksana. Jangan Kai sudah cucu kabalai, Kai Bandung pinggir jalan memberi supan ke cucu. Nah, artinya kita tampayakan kepada cucu kita bahwa kita menjadi Kai yang berakhlak yang mulia. Yang kedua, beliau dimuliakan nama abahnya Abdullah. Abdu artinya hamba, Allah artinya hamba Allah. Abdullah ini pambungasnya sudah 10 badang sanak termasuk Abu Lahab. Cuma ini pambungsunya, mana pambungsunya, mana pambungasnya, akhlaknya. Ngalihat tadi kisah lagi. Ngaran tadi pulang pas benar hamba Allah. Makanya ketika Abdullah ini datang lawan Siti Aminah, banyak bibinian tuh nang stres. Hendak bang lawan Abdullah nih. Nang betianan bilang tak paranak mana ya. Kabubungasan Abdullah banyak yang direbutakan. Nah, Abdullah hamba Allah. Nang kedua Mama Sidin, artinya orangnya baik, rupa pambungasnya pulang. Kada suka becaran. Zaman wahini tanya kawitan bujuk sama kada betahuan. Lain wahini bawian. Betahuan sudah lawan pacaran. Nah, Abdullah ini kada tahu di pacaran bahari, jadi sama pada kawitan mana. Jadi yang namanya Aminah ini bujur-bujur nang Aminah tapi anak Sidin Al-Amin. Nabi Al-Amin, Sidin Aminah. Wanita yang dipercaya, yang mengamankan bagi suami. Jadi kada sembarangan mana bungas. Ngaran tadi pulang pas. Abdullah tadi pas ngaran. Hamba Allah cocok pak ibadat. Nah ini ngaran saleh, orangnya sadang kalakuan. Pina kalakuan. Nah, artinya kada sesuai ngaran. Nah, baya kawin Abdullah lawan Aminah, lahirlah anak yang diberi nama Muhammad. Isim maf'ul nih. Artinya terpuji. Rasulullah paling bunga sudah harap, paling manusia paling harap tuang dunia akhirat. Apalagi ngaran tadi pas Muhammad, terpuji. Ini ngaran Muhammad bilang. Nah, jadi dimuliakan beliau di samping orangnya pas ngaran saparundutan. Kemudian siapa yang manggadu menyusui ketika beliau ini diserahkan, dilahirkannya itu siapa? Yang menggaduh yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimah. Apa artinya Halimah? Orang nang kada panyarikan, Halim. Artinya orangnya pas, orangnya dasar kada panyarikan, ngaran pulang pas Halimah. Ada yang ini ngaran Halimah, cuma orangnya pamamayan benar kan. Nah ini artinya kada cocok. Entah karena kita bisa kayak itu. Nabi ini sabarataan pas nama gaduh. Bahkan dikatakan dalam beberapa kitab itu bidannya pun nama urusinya Syifa ngarannya. Syifa itu artinya sehat. Ada gitu tangannya bidan kurus karing awak jadi bidan. Nah gini bidannya tuh pas sehat awak bidan Nabi. Itulah beberapa kemuliaan yang diberikan Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Jadi kenapa hari Sanayan? Karena beliau senantiasa batatai ahad sanayan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tanggal 12 tadi? Karena beliau membawa ajaran 12 macam tadi. Daripada 3 rukun. Rukun iman 6, rukun Islam 5, rukun ihsan 1, berjumlah 12. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur 12 huruf. Maka kita harus hidup dalam lingkungan la ilaha illallah Muhammadur 24 jam
tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dibagi Tuhan dalam dua, satu siang 12 jam, malam juga 12 jam. Nah, itulah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita barataan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.